Halo, kami dari kelompok yang beranggotakan Fiorentina Aurel, Helen Yuniarti, dan Muhammad Aminur Rizal ingin mempresentasikan mengenai pengangguran di Indonesia. Kita lanjut ke slide pertama, yaitu penyebab pengangguran di Indonesia, dan alasan pertama adalah adanya ketidakseimbangan antara pekerjaan dan jumlah tenaga kerja yang meningkat setiap tahunnya. Adanya persaingan ketat di antara para fresh graduate maupun yang sudah berpengalaman membuat fenomena baru bahwa ketidakseimbangan tersebut telah terjadi. Yang kedua ada kemajuan teknologi. Memang kemajuan teknologi merupakan suatu kebanggaan karena kinerja manusia pastinya akan lebih cepat dan mudah. Namun hal tersebut juga harus diwaspadai karena dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara pekerja yang telah digantikan posisinya oleh robot. Biasanya, alasan utamanya adalah karena biayanya jauh lebih murah dengan kerja cepat dan akurat. Ketiga, kemampuan para pencari kerja yang tidak sesuai. Alasannya adalah banyaknya kriteria para pencari kerja yang tidak sesuai dengan permintaan perusahaan. Perusahaan akan membutuhkan karyawan yang sesuai dengan kriteria kebutuhan pada posisi yang akan ditempati oleh para calon karyawan. Keempat, kurangnya pendidikan dan keterampilan. Kurangnya tingkatan pendidikan akan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk dijadikan sebagai tenaga kerja. Akibatnya, kebanyakan orang yang tidak memiliki latar belakang pendidikan tinggi biasanya hanya menjadi buruh kasar. Jika pekerjaan kasar tidak ada dan tidak adanya jiwa seorang pengusaha, maka seseorang dapat menjadi pengangguran permanen. Selain itu, keterampilan juga penting untuk melatih kemampuan mereka untuk memasuki dunia kerja. Yang kelima yaitu tingkat kemiskinan. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa sebagian besar penganggur berasal dari orang-orang yang hidup di bawah kemiskinan. Meskipun tingkatan kemiskinan di Indonesia selalu ditangani secara serius dan bertahap, kurangnya kemauan untuk keluar dari zona kemiskinan tersebut masih kurang. Selain itu, kesempatan untuk mendapatkan pendidikan atau mengasah keterampilan masih sangat minim, sehingga yang terjadi adalah adanya masalah pengangguran. Keenam, adanya PHK. PHK akan terjadi setelah berakhirnya kontrak kerja atau adanya pengurangan tenaga kerja. Ketujuh, tempat tinggal yang jauh. Kurangnya pemerataan lowongan pekerjaan bisa menjadi penyebab adanya angka pengangguran di Indonesia. Daerah yang kurang berkembang dan domisili yang jauh dari lapangan pekerjaan menjadi penghambat bagi mereka untuk meraih cita-citanya. Kedelapan, ada pasar global. Kemungkinan akan meningkatnya perusahaan asing yang didirikan, tetapi mereka cenderung memasukkan beberapa pekerja dari negara mereka daripada menggunakan tenaga kerja asli. Kesembilan, kesulitan bertemu pencari kerja dan lowongan pekerjaan. Kekosongan yang tersedia terkadang tidak diumumkan dengan baik. Beberapa orang yang potensial dapat mengisi lowongan pekerjaan tersebut terkadang kehilangan informasi tentang lowongan itu sendiri. Kesepuluh, tingginya harapan para calon pekerja. Perusahaan selalu ingin mempekerjakan orang yang terampil dan memiliki kemampuan yang mereka butuhkan. Pelatihan dan pengembangan bagi para pekerja merupakan faktor yang sangat penting demi terciptanya keseimbangan di antara kedua faktor tersebut. Di slide selanjutnya kita ingin menerangkan apa sih definisi dari pengangguran. Pertama, pengangguran secara umum adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Di tiap negara dapat memberikan definisi yang berbeda mengenai definisi pengangguran. Contohnya yaitu Nanga mendefinisikan pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif tidak sedang mencari pekerjaan. Sedangkan dalam sensus penduduk tahun 2001 mendefinisikan pengangguran sebagai orang yang tidak bekerja sama sekali atau bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu sebelum pencacahan dan berusaha memperoleh pekerjaan.
Di slide ketiga, ada pengangguran menurut sumber atau penyebabnya. Yang pertama ada pengangguran friksional, adalah pengangguran yang sifatnya sementara yang disebabkan adanya kendala waktu, informasi, dan kondisi antara pencari kerja dengan pembuka lamaran pekerjaan. Kedua, ada pengangguran silikal, pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan dalam tingkat kegiatan perekonomian. Ketiga, ada pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan struktural kegiatan ekonomi. Yang terakhir ada pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi adalah pengangguran yang ditimbulkan oleh penggunaan mesin dan kemajuan teknologi lainnya. Di slide keempat ada pengangguran yang dikelompokkan menurut ciri pengangguran yang berlaku. Pertama, pengangguran terbuka, yaitu pengangguran yang terjadi karena pertambahan lowongan pekerjaan lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Yang kedua, pengangguran tersembunyi, yaitu pengangguran yang terjadi karena terlalu banyaknya tenaga kerja untuk satu unit pekerjaan. Padahal dengan mengurangi tenaga kerja sampai jumlah tertentu tidak akan mengurangi jumlah produksi. Yang ketiga, pengangguran musiman, yaitu pengangguran yang terjadi pada waktu-waktu tertentu di dalam 1 tahun. Keempat, pengangguran setengah menganggur. Tidak semua orang, banyak di antara mereka yang terpaksa menganggur sepenuh waktu. Di samping itu ada pula yang tidak menganggur tetapi tidak pula bekerja sepenuh waktu. Dan jam kerja mereka lebih rendah dari jam kerja normal. Mereka mungkin hanya bekerja 1 hingga 2 hari seminggu atau 1 hingga 4 jam sehari. Di slide ini kita membahas 2 poster. Yang pertama, menilik pengangguran di Indonesia. Provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka TPT tertinggi selama Februari 2017. Pertama ada Kalimantan Timur 8,55%, kedua Jawa Barat 8,49%, ketiga Maluku 7,77%, keempat Banten 7,75%, terakhir Papua Barat 7,52%. Sedangkan provinsi dengan TPT terendah selama Februari 2017, pertama ada Bali 1,28%, kedua Bengkulu 2,81%, ketiga Daerah Istimewa Yogyakarta 2,84%, keempat Sulawesi Tenggara 2,97%, terakhir Sulawesi Barat 2,98%. Dapat disimpulkan 47 orang dapat pekerjaan setiap tahunnya. TPT Februari 2014 persentasenya adalah 5,70%, sedangkan TPT Februari 2017 5,33%. Untuk poster yang kedua ada angka pengangguran terus berkurang. Pada Februari 2018, Badan Pusat Statistik mengeluarkan data terbaru mengenai ketenagakerjaan di Indonesia. Dalam data terbarunya disebutkan jumlah angkatan kerja mengalami peningkatan dan angka pengangguran turun dibanding Februari 2017. Jumlah penduduk bekerja bertambah 2,53 juta orang, sedangkan pengangguran berkurang 140.000 orang. Komponen pembentuk angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan pengangguran. Jumlah penduduk yang bekerja 127,07 juta orang, sedangkan pengangguran 6,87 juta orang. Di slide selanjutnya ada dampak pengangguran terhadap perekonomian suatu negara. Pertama, pengangguran bisa menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan tingkat kemakmuran yang dicapainya. Hal ini terjadi karena pengangguran bisa menyebabkan pendapatan nasional real yang dicapai masyarakat akan lebih rendah daripada pendapatan potensial. Yang kedua, pengangguran akan menyebabkan pendapatan nasional dari sektor pajak berkurang. Hal ini terjadi karena pengangguran yang tinggi
akan menyebabkan kegiatan perekonomian menurun sehingga pendapatan masyarakat pun akan menurun. Yang terakhir, pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Adanya pengangguran akan menyebabkan daya beli masyarakat akan berkurang, sehingga permintaan terhadap barang-barang hasil produksi akan berkurang. Di slide selanjutnya ada dampak pengangguran terhadap individu dan masyarakat. Pertama, ada pengangguran dapat menghilangkan mata pencaharian. Kedua, pengangguran dapat menghilangkan keterampilan. Ketiga, pengangguran akan menimbulkan ketidakstabilan sosial politik. Di slide ini kita membahas peraturan perundang-undangan RI yang berkaitan dengan pengangguran. Pertama ada UUD 1945, Pasal 1 ayat 3 negara Indonesia adalah negara hukum. Kedua, ada Pasal 27 ayat 2 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia. Ketiga, Pasal 28D ayat 2 yang berbunyi setiap orang berhak bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Yang keempat, ada Pasal 33 ayat 2 dan 3 yang berbunyi cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Yang terakhir ada Pasal 34 ayat 1 yang berbunyi fakir miskin dan danak terlantar dipelihara oleh negara. Yang kedua ada UU nomor 23 tahun 2013 tentang anggaran pendapatan dan berbelanja negara tahun anggaran 2014. Pasal 38, pemerintah dalam melaksanakan APBN tahun anggaran 2014 harus mengupayakan pemenuhan sasaran pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Yang tercermin dalam 1. Penurunan kemiskinan menjadi sebesar 9% sampai dengan 10,5%. Kedua, pertumbuhan ekonomi setiap 1% dalam menyerap sekitar 200.000 tenaga kerja. Ketiga, tingkat pengangguran terbuka menjadi 5,7% sampai 5,9%. Dan keempat, penurunan Gini ratio, peningkatan nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan dengan tetap mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi baik eksternal maupun internal. Yang ketiga, Instruksi Presiden Inpres nomor 9 tahun 2013 tentang kebijakan penetapan upah minimum dalam keberlangsungan usaha dan peningkatan kesejahteraan pekerja. Di slide ini kita membahas cara untuk mengatasi pengangguran. Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi pengangguran secara umum adalah sebagai berikut. Pertama, ada memperluas kesempatan kerja. Menurut Sumitro Jojo Hadikusumo, kesempatan kerja dapat diperluas dengan dua cara, yaitu 1. Pengembangan industri, terutama jenis industri yang bersifat padat karya. Kedua, melalui berbagai proyek pekerjaan umum seperti pembuatan jalan, saluran air, bendungan, dan jembatan. 2. Menurunkan jumlah angkatan kerja. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menurunkan jumlah angkatan kerja. Misalnya, program keluarga berencana atau KB, program wajib belajar, dan adanya pembatasan usia kerja minimum. Ketiga, meningkatkan kualitas kerja dari tenaga kerja yang ada, sehingga mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan keadaan. Banyak cara yang bisa dilakukan, seperti melakukan ke sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, kursus, balai latihan kerja, dan mengikuti seminar yang ada. Keempat, meningkatkan mutu pendidikan, seperti melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi ataupun kursus. Kelima, meningkatkan latihan kerja untuk memenuhi kebutuhan keterampilan sesuai tuntutan industri modern. Keenam, meningkatkan dan mendorong kewirausahaan seperti
membuka perusahaan. Ketujuh, mendorong terbukanya kesempatan usaha-usaha informal. Kedelapan, meningkatkan pembangunan dengan sistem padat karya yang dapat menyerap relatif banyak tenaga kerja. Kesembilan, membuka kesempatan kerja ke luar negeri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.